Kita tidak boleh lupakan doa kita. Sekalipun kita terbatas dalam hal fasilitas, dalam hal finansial, dalam hal kemampuan, tapi doa itu bisa mengubah segala sesuatunya. Doa itu bisa melakukan segala sesuatunya sekalipun kita terbatas. Sebab doa itu akan bekerja tanpa batas. Alkitab bilang, dia akan menjawab doa-doa. Dia akan menjawab lebih dari apa yang kita doakan. Katakan amin. Amin. Dia akan menjawab lebih dari apa yang kita doakan. Nah, Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, ya. Jadi saya sudah bilang sama panitia, kita bikin menara doa. Tadi Bapak Ibu sudah berdiskusi mengenai doa. Tapi yang pastinya untuk hamba-hamba Tuhan yang ada di daerah Toba dan Empat, coba ambil waktu untuk bersama-sama berdoa. Sekalipun 5 orang, sekalipun 6 orang, gak perlu jumlah. Yang penting apa? Hati kita. Hati kita. Karena saya menyadari Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kegerakan-kegerakan rohani dan kebangunan-kebangunan rohani itu terjadi karena apa? Karena doa. Karena doa. Di abad ke-6, Evan Roberts terkenal dengan apa? Mengubah satu bangsa, yaitu apa? Walls. Evan Roberts, pahlawan doa. Dia berdoa 12 tahun. Dia bukan hamba Tuhan seperti Bapak Ibu yang sekolah teologi. Dia seorang apa? Pekerja tambang. Jadi kalau istirahat, dia ambil waktu dan dia berdoa 1 jam. Merindukan apa? Terjadi revival. Untuk apa? Walls. Selama 12 tahun dia nantikan dan dia terus berdoa. Apa yang terjadi Bapak Ibu? Terjadi kebangunan rohani. Penjara-penjara kosong, diskotik nightclub semuanya, pelacur bertobat, gereja penuh, orang cari Tuhan, orang memuji Tuhan, orang menyembah Tuhan, tidak pandang denominasi, semuanya cari Tuhan. Ini yang kita perlukan. Tahun 80 Alamonga di Puerto Rico. Kalau Bapak Ibu searching Amalonga tahun 80, dekat Puerto Rico, Meksiko, daerah yang terkutuk. Mau tanam apa saja nggak bisa tumbuh. Kenapa? Kristen tapi penyembahan berhala. Kenapa? Budaya adat istiadat. Semuanya orang yang ada di sana pesta pora, mabuk-mabukan. Sampai penjara itu nggak muat. Penjara nggak muat. Sampai pemerintah stres. Tapi satu hal yang terjadi, ada sekelompok ibu-ibu tua yang berdoa untuk Amalonga. Ketika seorang hamba Tuhan menyuarakan kebenaran, apa yang terjadi? Para mafia dan gangster mengancam untuk apa? Menembak dia. Kalau kamu macam-macam, aku bunuh kau. Apa yang dia lakukan? Bukannya dia berhenti, tapi dia malah berdoa. Dia kumpulkan apa? Ibu-ibu. Jumlahnya berapa? Bapak Ibu kalau mau tahu? 4 orang. Apa yang terjadi? Terjadi revival. Terjadi kegerakan yang sangat besar. Ini akhirnya menjadi catatan dunia kekristenan. Karena kenapa? Semuanya dibangkitkan. Sampai tanah yang tandus, yang kering itu dibangkitkan. Jadi apa? Subur. Dan akhirnya Amalonga menjadi apa? Dia jadi apa? Untuk memberikan apa? Kontribusi sayur-sayuran, buah-buahan kepada apa? Amerika dan Kanada. Coba Bapak Ibu lihat di YouTube, itu wortelnya sebesar begini.
kubisnya sebesar ini, kentangnya begini, buah-buahan, sampai penjara kosong, penjara tutup. Akhirnya presiden mendeklarasikan semua orang harus berdoa. Amin. Nah sekarang kita waktunya Tuhan mau pakai kita, katakan amin. Ini waktunya kita, ini momennya kita. Artinya jangan pernah dilewatkan. Kita harus tangkap dan kita harus mengambil sebuah bagian. Tangkap ini. Sehingga waktu kita berdoa bukan karena liturgi, kita berdoa karena hatimu. Hati yang bagaimana? Hati yang penuh dengan belas kasihan. Kalau saudara berdoa tanpa belas kasihan, surga nggak terbuka. Jiwa-jiwa tidak akan mengalami apa-apa. Makanya perlu hati. Hati yang bagaimana? Belas kasihan. Nah saya rindu untuk kita semua untuk membangun menara doa ini. Karena kita akan membuat kegiatan ini. Supaya setelah dari kegiatan ini ada sesuatu hal yang terjadi. Ada sesuatu yang terjadi dari kegiatan ini. Kami pulang. Saya tinggal di Makassar. Para pembicara tinggal di kota masing-masing. Bapak Ibu di sini. Bapak Ibu dapat panggilan untuk ditugaskan untuk melayani tempat ini. Apa yang harus dibuat selanjutnya? Apa yang kita harus buat selanjutnya? Yang kita harus buat selanjutnya adalah Bapak Ibu lakukan sesuatu apa yang dari Tuhan, yang Tuhan sudah taruh dalam hati kita. Amin. Nah, mari kita lihat di dalam Nehemia, ya. Nanti Pak Binyamin Adipati yang akan pimpin doa. Saya sedikit saja, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Saya rindu supaya setiap kita memiliki hati. Nah, Nehemia yang pertama, Bapak Ibu, saya akan bacakan. Di sini judulnya doa Nehemia bagi orang Israel. Riwayat Nehemia bin Hakhalia pada bulan Kislew tahun ke-20 ketika aku ada di Puri Susan, datanglah Hanani, salah seorang dari saudara-saudaraku, dengan beberapa orang dari Yehuda. Aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput, yang terhindar dari penawanan, dan tentang Yerusalem. Kata mereka kepadaku, orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercela. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ayat yang keempat. Ketika ku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Ayat yang kelima. Kataku, ya Allah, Allah semesta langit, Allah yang maha besar dan dahsyat, yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya terhadap orang yang kasih kepadanya dan tetap mengikuti perintah-perintahnya. Nah, sampai di situ Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Kalau kita terusi, ya, mulai sampai ayat yang ke-6, ya, sampai ayat yang terakhir, kita lihat Nehemia berdoa bukan Tuhan bebaskan, tapi Nehemia berdoa, Tuhan ingatlah umat.
Apalagi Nehemia mengingatkan dan menyadari umatmu telah berdosa. Dan Nehemia tahu karena dosa bangsa Israel ditangkap, ditawan. Sehingga apa yang terjadi Bapak Ibu? Mereka tinggal di dalam pembuangan. Mereka hidup di dalam apa? Penderitaan. Karena kenapa? Semuanya karena dosa. Makanya Bapak Ibu ini kasih dalam Tuhan, ketika Nehemia mendengar kabar tentang saudara-saudaranya melalui siapa? Hanani. Dan dia menceritakan apa yang terjadi. Oleh karena apa? Ada orang-orang yang masih ada di dalam Yerusalem, tetapi akhirnya mereka hidup tercela, hidup dalam kesengsaraan. Karena kenapa? Temboknya itu, pintu gerbangnya itu telah apa? Hancur. Pintu gerbang hancur. Dan apa yang Nehemia lakukan waktu mendengar itu? Apa yang Nehemia lakukan? Perhatiin ayat keempat. Ketika aku dengar berita ini, apa yang dibuat? Duduklah aku menangis. Duduk. Dia menenangkan diri. Kenapa? Dia menangis. Terus apa lagi? Berkabung selama beberapa hari. Apa yang dia lakukan? Aku berpuasa. Dan apa? Berdoa. Berdoa. Menarik kan? Sangat menarik. Yang akhirnya Nehemia dipakai oleh Tuhan untuk membangun apa? Menara doa. Tembok Yerusalem itu. Dia membangun dalam waktu 52 hari. Pertanyaannya, kenapa Nehemia bisa membangun? Hati. Karena kenapa? Melihat saudara-saudaranya dalam keadaan tercela. Kenapa? Tembok dan pintu gerbang itu runtuh dan roboh. Saudara kasih dalam Tuhan, di dalam perjanjian lama, dalam kerajaan, ya, bangsa itu yang kuat, kerajaan itu yang kuat ditentukan dari apa? Tembok, pintu gerbang. Kapan temboknya, pintu gerbang itu runtuh, musuh akan apa? Masuk. Dan akan apa? Menyerah. Dan akan apa? Menguasai kota. Tidak ada lagi pertahanan. Nah, pada saat itu Bapak Ibu yang dikasih dalam Tuhan, Yerusalem mendapatkan apa? Serangan. Dari siapa? Persia. Raja apa? Artasasta. Mereka menghancurkan tembok itu. Nah, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan, kalau kita bicara tentang tembok Yerusalem dan pintu gerbang Yerusalem, hari ini waktu kita sebagai hamba Tuhan, apa yang kita lihat? Orang-orang di sekitar kita, banyak orang-orang percaya imannya runtuh. Jadi saya mau katakan, tembok itu berbicara tentang iman. Banyak orang-orang percaya imannya runtuh. Banyak orang-orang percaya pintu gerbangnya hancur, sehingga hidupnya ditawan dengan apa? Dunia ini. Fakta dan kenyataan yang kita lihat hari-hari ini, situasi di mana kita tinggal, apa yang kita bisa saksikan?
Saya mendapat info dari Pak Ibrahim, Pak di Marwa, presentasi untuk orang bunuh diri di daerah Tobadan 4 dalam 1 tahun 2 kali. Betul kan? Anak-anak muda banyak meninggalkan imannya karena apa? Pergaulan, dihamili. Artinya apa? Kalau kita lihat seperti itu, tembok itu sudah hancur, pintu itu sudah runtuh, sehingga tidak ada apa? Iman. Karena di dalam hidup ini kita harus mempertahankan iman kita. Amin. Karena iman itu adalah kasih karunia. Alkitab katakan, bukan kamu yang memilih aku, tapi aku yang memilih apa? Kamu. Dan akulah yang mengaruniakan apa? Kepercayaan itu. Artinya apa? Akulah yang mengaruniakan iman itu. Sehingga iman kita ada di dalam hidup kita, sehingga kita bisa percaya kepada Tuhan. Amin. Saya bukan lahir dari orang percaya. Saya dibesarkan bukan dari orang percaya. Tapi kenapa saya bisa percaya? Karena Tuhan, saya katakan. Jangan sampai Bapak Ibu percaya karena apa? Orang tuamu Kristen, otomatis kamu Kristen. Bisa saja. Tetapi pertanyaannya adalah sekarang bagaimana iman kita di dalam hidup ini? Terbangun atau tidak? Seperti tembok, seperti pintu gerbang, sehingga dunia ini tidak dapat apa? Mempengaruhi hidup. Engkau tetap berkata, Engkau Tuhan, segala-galanya bagiku. Amin. Sekarang bagaimana dengan kita? Waktu melihat keadaan situasi. Perhatiin Bapak Ibu. Nehemia itu siapa Bapak Ibu? Juru minum. Juru minum siapa? Raja. Dia mendapat posisi yang apa? Terhormat. Sebelum raja minum, dia harus apa? Mencicipi. Dia harus memeriksa. Berarti dia mendapatkan tempat terhormat. Berarti dia punya jabatan. Kalau orang punya jabatan, punya fasilitas nggak? Punya fasilitas nggak? Pasti punya. Tapi waktu dia dengar tentang saudara-saudaranya, apa yang dia lakukan? Duduk bertabung menangis. Dia menangis. Sekarang pertanyaannya atas hidup kita, kamu sudah menangis kan? Buat orang-orang di sekitar kita. Kita melihat ini orang gak pernah ke gereja. Kita lihat ini orang hidupnya hanya apa? Mabuk-mabukan. Ini orang hidupnya tidak pernah takut akan Tuhan. Ini orang hidupnya penuh dengan kejahatan. Terus bagaimana hati kita? Apakah kita pernah menangis untuk dia atau tidak? Belum. Didoakan saja dia. Apa hati kita pernah menangis? Jangan sampai kita jangan sampai kita berkata, biar saja dia masuk neraka. Karena perbuatannya memang betul. Tapi belas kasihan kita bagaimana terhadap situasi, keadaan yang ada di sekeliling gereja kita. Atau hanya kita duduk di dalam gereja dan kita hanya bertepuk tangan, memuji dan menyembah Tuhan, dan kita mencari uang, dan kita mendapatkan semua, dan kita percaya, dan akhirnya kita berkata, Tuhan terima kasih, sementara tetanggamu tidak makan. Sementara tetanggamu sedang terbelenggu dengan terikat dengan tipu daya setan. Bagaimana waktu engkau melihat? Apakah engkau tertawa? Dan kita berkata, itu media gak pernah cari Tuhan, rasa lo. Jangan sampai kita gitu. Kita harus punya beban. Waktu kita melihat tetangga kita, waktu kita melihat jemaat kita kan pasti lihat ada jemaat yang datang itu cuma apa? 1 tahun, yaitu apa? Natal. Di tempat saya ada, cuma Natal dia datang muncul tuh. Bener. Setelah itu nggak pernah muncul. Nanti Natal baru dia muncul, baru dia duduk pakai jas. Iya. Benar Bapak Ibu. Solo lagi.
Pasti ada juga di tempat kita, betul gak? Menangis gak kita lihat dia? Apakah kita duduk dan kita membawa ini kepada Tuhan? Jangan sampai kita hanya berdoa untuk apa? Tuhan, lihat gerejamu, plafon belum selesai. Tuhan, saya butuh motor. Tuhan, saya butuh mobil, supaya saya bisa melayani lebih jauh lagi, terbang tinggi. Tapi di samping gereja ada orang yang hidupnya masih terikat, masih main dukun. Kalau sakit pasti pergi ke dukun. Dan kita tidak pernah apa? Duduk di bawah kaki Tuhan. Seperti Nehemia. Ketika aku dengar berita ini, apa yang dia lakukan? Duduk. Artinya apa kata duduk? Dia bersekutu dengan Tuhan. Artinya apa? Dia merendahkan diri. Ya Tuhan, tolong saudara. Ya Tuhan. Dan dia akhirnya apa? Berpuasa. Saya sering dapatkan hamba-hamba waktu puasa. Pak, minta maaf, saya nggak bisa Pak datang. Kenapa? Saya lagi doa puasa. Kenapa? Lagi mau pasang fondasi. Jadi puasa untuk apa? Cari dana. Puasa itu sebenarnya kita tujukan, kita gunakan untuk apa? Jiwa-jiwa masih belum percaya. Puasain dia siang malam. Doain dia. Kita hanya sibuk dengan apa? Aktivitas rohani kita. Kita hanya sibuk dengan apa? Rapat kita. Kita hanya sibuk dengan apa? Program-program. Program tidak salah, rapat tidak salah. Tetapi kalau fokus kita kepada hal yang seperti itu, Bapak Ibu, kita nggak pernah fokus kepada apa? Penjangkauan. Kita tidak pernah fokus terhadap doa-doa, terhadap menara doa yang kita mau bangun untuk jiwa-jiwa yang terbelenggu. Karena waktu Nehemia mau membangun tembok Yerusalem tidak gampang, Bapak Ibu. Ada orang yang tidak suka. Jadi saya mau katakan, untuk melakukan sesuatu yang baik itu tidak mudah. Ada orang yang iri. Nehemia, coba Bapak Ibu lihat. Waktu dia sedang merancangkan dan akhirnya muka dia muram. Dan raja bilang, kenapa mukamu muram? Begini raja. Dan apa yang terjadi? Raja mengabulkan. Kalau memang begitu, pergilah engkau. Dan raja memberikan apa? Izin. Dan akhirnya orang-orang tahu. Ketika Sambalat orang Horon dan Tobia orang Amon pelayan itu dan Geshem dan orang Arab mendengar itu, mereka mengolok-olok dan menghina kami. Kata mereka, apa yang kamu lakukan itu? Apa kamu mau berontak terhadap raja? Mereka menghina. Ketika Nehemia bergerak, mau melakukan sesuatu yang baik, banyak orang tidak suka. Ini tantangan. Waktu Nehemia sedang membangun, bahkan orang-orang Yahudi memarahi Nehemia. Bagaimana tentang tanah kami? Bagaimana tentang pakan kami? Bagaimana? Dan akhirnya Nehemia marah. Kamu gak lihat aku? Aku menjadi bupati dan diangkat. Tetapi aku tidak pernah mencari keuntungan sedikit pun dari apa? Dari jabatanku. Coba lihat. Nehemia itu kan diangkat 12 tahun jadi apa Bapak Ibu? Bupati. Tapi Nehemia tidak pernah apa? Mengambil keuntungan sekalipun itu aku. Dasar. Makanya Tuhan mendengar doanya. Kenapa? Hati Nehemia penuh dengan apa? Belas kasihan. Nah, saya berharap Bapak Ibu ini kasih dalam Tuhan. Mari kita memiliki hati yang apa? Penuh dengan belas kasihan.
Amin. Seperti Yesus, Bapak Ibu ini dikasih dalam Tuhan. Kalau kita lihat Yesus yang sedang berjalan, Bapak Ibu dikasih dalam Tuhan. Coba lihat di dalam Matius yang ke-9. Matius 9 ayat 35 dan ayat yang 36. Demikianlah Yesus berkeliling ke semua kota dan desa. Ia mengajar dalam rumah-rumah ibadat dan memberitakan Injil kerajaan sorga, serta melenyapkan segala penyakit dan kelemahan. Apa yang Yesus buat kita buat? Makanya kita juga harus apa? Mengajar, memberitakan Injil, dan mendoakan, melenyapkan apa? Sakit penyakit. Orang yang terikat terbelenggu, doakan. Nah, ayat yang ke-36 yang terakhir. Melihat orang banyak itu, apa yang terjadi Bapak Ibu? Tergeraklah apa? Hati Yesus oleh apa? Belas kasihan kepada mereka. Karena mereka apa? Lelah. Lelah. Di sekitar kita banyak orang yang apa? Lelah. Capek dalam hidup ini. Yang dia kejar hanya uang, capek, lelah, letih, gak berdaya terhadap apa? Dunia ini. Dan akhirnya apa yang terjadi Bapak Ibu? Seperti Alkitab katakan, dan mereka apa? Terlantar. Seperti apa? Domba yang tidak digembalakan. Kenapa pakai kata domba tidak digembalakan? Karena domba itu binatang yang paling apa? Yang paling bodoh. Dan binatang yang paling apa? Penurut. Itu domba, beda dengan kambing. Kalau kambing binatang yang paling apa Bapak Ibu? Menanduk. Saya punya kambing di sini. Perhatiin. Kalau kita pelihara kambing, dia tanduk kita. Tapi kalau domba, tidak. Kalau domba itu kalau kita tidak ikat dan kita tidak tarik pulang, dia tidak akan pernah apa? Bergerak. Dia akan apa? Diam di situ terus. Makanya domba itu harus apa? Digembalakan. Untuk apa? Diarahkan, dipimpin kemana? Ke rumput yang hijau. Banyak orang-orang di sekitar kita lelah, letih, terlantar, dan mereka tidak apa? Digembalakan. Siapa yang harus menjadi gembala? Bapak Ibu. Kenapa? Hamba Tuhan. Bagaimana cara kita mengembalakan? Bukan kita kasih untuk mereka memberikan perpuluhan, bukan untuk kita kasih proposal, bukan. Apa yang kita harus lakukan? Ajar tentang firman Tuhan. Doakan supaya hidup mereka apa? Digembalakan, terarah kepada apa? Rencana Tuhan, supaya mereka tidak apa? Terlantar. Amin. Nah, siang sore hari ini, mari kita sama-sama berdoa. Kita berdoa dengan apa? Hati yang penuh dengan belas kasihan. Kita bisa melihat apa yang saat ini sedang terjadi di sekeliling kita. Yang tahu siapa? Bapak Ibu. Yang tahu siapa? Pak Peter. Yang tahu siapa? Pak Deman. Hari ini naikkan doa-doa secara apa? Bersama, tetapi dengan apa? Kesepakatan. Yaitu dengan apa? Belas kasihan yang sama. Supaya apa? Mengetuk pintu surga itu terbuka. Amin. Mari kita